yang paling banyak digunakan atau dituturkan di seluruh dunia. Dan sejak tahun 1928 itulah kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ngomongnya nggak nyambung dong, yang satu ngomong bahasa Sumatera, yang satu ngomongnya bahasa Jawa. Yang nggak jadi ada ini ntar transaksi jual beli. Kalau dari Jawa ya, itu kan ada bahasa Jawa yang halus, itu biasanya dipakai untuk kalau kita ngomong sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku akan bawakan tentang sejarah singkat asal-usul munculnya bahasa Indonesia. Kalian tahu dong ya, di Indonesia itu kan ada banyak banget suku nih dari berbagai daerah. Nah, udah pasti tuh bahasanya dari Sabang sampai Merauke, ini tuh kan pasti beda-beda dong. Jelas, karena inilah salah satu keunikan dari Indonesia. Tapi bahasa Indonesia ini adalah bahasa umum yang diwajibkan digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia. Karena kan nggak semua orang ya dari daerah lain nih ngerti gitu bahasa dari daerah yang lain juga. Nah makanya bahasa Indonesia ini digunakan untuk menyatukan kita nih dari Sabang sampai Merauke supaya kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Dan karena itulah aku kepo nih pengen tahu sebetulnya dari mana sih asal muasal bahasa Indonesia ini ada. Kalian juga pasti pengen tahu juga kan sama kayak aku, gimana sih kira-kira sejarah bahasa Indonesia ini ada di Indonesia? Yaudah, kalau kalian juga sama-sama penasaran nih kayak aku, pengen tahu juga tentang sejarah atau asal-usul bahasa Indonesia ini, tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip loh, biar wawasan kalian makin bertambah luas kayak aku. Tapi sebelumnya nih, aku mau kasih tahu dulu nih di awal, kalau semua informasi yang aku sampaikan ke kalian, semua ini adalah hasil research aku lagi dari internet. Jadi kalau nanti ada informasi yang menurut kalian kurang lengkap atau kurang tepat, mohon langsung dikoreksi aja ya. Langsung tulis aja di kolom komentar, diperbaikin aja langsung. Karena aku juga bukan ahlinya di bidang sejarah, aku hanyalah seseorang yang pengen banyak tahu apalagi tentang ragam yang ada di Indonesia. Jadi mohon banget kalau ada informasi yang kurang tepat, kurang lengkap, atau emang salah, langsung aja dikoreksi, ditulis di kolom komentar ya. Tapi nggak usah pakai dihujat. Aduh ya Allah, kenapa sih netizen Indonesia tuh seneng banget menghujat gitu loh. Kemarin tuh aku ada beberapa bacain komen-komen di beberapa video aku ya, agak lumayan nyelekit gitu ya. Cuman, aduh ya Allah, bisanya cuma ngelus dada doang. Sabar aja sabar. Kenapa sih nggak dikoreksi aja gitu loh, nggak usah pakai ngatain, emang nggak bisa ya. Ya Allah, nguji kesabaran banget. Namaste. Oke kalau gitu kita langsung lanjut aja ya. Tapi ada yang lupa lagi nih, aku mau ingetin dulu. Jangan lupa diklik dulu tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke kalau gitu nggak usah kepanjangan openingnya, kita langsung lanjut aja videonya ya. Ini dia, sejarah singkat asal muasal bahasa Indonesia. Enjoy the video ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan juga untuk disiarkan di media elektronik dan juga digital. Mayoritas orang Indonesia juga mampu bertutur dalam bahasa daerah atau dalam bahasa dari suku mereka masing-masing. Dan kalian tahu nggak, kalau di Indonesia ini ada sebanyak 748 bahasa daerah loh. Oh my god! Wow! Kenapa sepi banget? Coba tolong kasih tepuk tangannya dulu dong. Ampun, jangan pelit-pelit. Ini sama negara sendiri loh, bangga kita. Ya sekarang bayangin aja ya, kayak contohnya nih di Jawa. Di Jawa aja nih, sama-sama Jawa, kalau kita ke Brebes sama ke Solo, itu bahasanya udah beda. Padahal sama-sama di Jawa kan, tapi bahasanya tuh udah beda. Ya gimana nggak banyak coba loh bahasa daerah di negara kita ini. Tapi kalian tahu nggak kalau sebetulnya bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu lebih banyak dituturkan sama masyarakat kita nih di Indonesia. Sehingga memberikan pengaruh besar juga nih ke dalam elemen bahasa Indonesia itu sendiri.
Jadi kayak banyak gitu ya kata-kata dari bahasa Indonesia yang resmi yang diambil dari bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Karena sering banget nih diucapin sama masyarakat Indonesia. Nah, ada juga nih yang perlu kalian tahu. Kalau ternyata bahasa Indonesia ini masuk sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan atau dituturkan di seluruh dunia. Ini aku ngomonginnya udah dunia loh, nggak ada yang tepuk tangan juga. Masih sepi nih. Ya udah, aku aja yang tepuk tangan. Luar biasa, aku bangga sekali terhadap negara ini. Pelit banget sih, kan tepuk tangan gitu loh, gratis. Selain dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara lain, seperti contohnya kayak di negara Timur Leste. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah, universitas, maupun institusi di seluruh dunia. Terutama nih di negara Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Timur Leste, Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Nah, keren kan tuh? Gimana nggak keren coba? Bahasa Indonesia ini udah masuk jadi salah satu mata pelajaran di negara-negara lain. Gimana nggak bangga coba kita jadi orang Indonesia, ya kan? Makanya nggak usah kebanyakan gaya-gayaan deh, ngomong usah ke barat-baratan. Lah itu orang barat aja pada belajar bahasa Indonesia loh. Bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan juga berikrar. Nah, ikrar itu disebut dengan Sumpah Pemuda. Ayo kalian yang merasa masih menjadi pemuda-pemudi Indonesia, masih ingat nggak sama Sumpah Pemuda? Ya udah nih, kalau masih lupa-lupa ingat, karena kan isi dari Sumpah Pemuda itu tuh agak ini ya, agak bikin keder gitu. Ini sebenarnya yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Ya udah, kalau kalian lupa, ini aku ingetin lagi nih. Sumpah Pemuda itu isinya yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Terus yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan kemudian yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, udah inget kan sekarang isi Sumpah Pemuda? Itu salah satu isi Sumpah Pemuda itu yaitu menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan sejak tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan pada keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu nih, yang sejak zaman dulu atau sejak zaman Sriwijaya sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan. Dan bukan cuma di Kepulauan Nusantara aja nih, tapi juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakannya itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Palembang berangka tahun 683 Masehi. Kemudian juga ada nih di Talang Tua Palembang berangka tahun 684 Masehi. Dan ada lagi di Kota Kapur Bangka Barat berangka tahun 686 Masehi. Kemudian ada juga di Karangbrahi Jambi berangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. For your information nih, kalau bahasa Melayu kuno ini nggak cuma dipakai pada saat zaman Sriwijaya aja loh ternyata. Soalnya nih di Jawa Tengah, tepatnya di Gandasuli, telah ditemukan juga nih prasasti berangka 832 Masehi. Dan ternyata di Bogor juga ditemukan nih prasasti berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa yang digunakan untuk buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Dan juga sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Jadi zaman dulu nih ya, para pedagang mau itu dari suku mana aja nih yang datang ke Indonesia,
Mereka ini semuanya menggunakan bahasa Melayu nih guys sebagai bahasa komunikasi mereka. Mau itu dari Sumatera, dari Kalimantan, mau dari Jawa, pokoknya dari suku mana aja lah. Mereka semua ini tuh menggunakan bahasa Melayu supaya ngerti nih ucapannya dari satu orang ke orang yang lain. Supaya mereka nih sama-sama saling ngerti gitu kan, nggak pakai bahasa daerah masing-masing. Ya mereka pakai bahasa yang umum yaitu bahasa Melayu. Ya kalau nggak kayak gitu ya nanti orang bingung ya. Misalkan nih ada pedagang dari Sumatera, terus pembelinya dari Jawa gitu kan. Ngomongnya nggak nyambung dong, yang satu ngomong bahasa Sumatera, yang satu ngomongnya bahasa Jawa. Yang nggak jadi ada ini ntar transaksi jual beli, ya udah bingung aja gitu diem-dieman. Nah itu dia, makanya supaya sama-sama paham, terus komunikasinya juga lancar, mereka nih semuanya dari suku manapun, mereka nih pakai bahasa yang umum yaitu bahasa Melayu. Nah kemudian perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu ini tampak makin jelas nih. Ini dilihat dari peninggalan kerajaan Islam berupa batu bertulis. Contohnya nih seperti tulisan pada batu nisan Minyak Tujoh di Aceh yang berangka tahun 1380 Masehi. Dan ada juga nih hasil susastra abad ke-16 dan juga ke-17 seperti syair dari Hamzah Fansuri yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai, kemudian Sejarah Melayu, terus juga ada Tajus Salatin dan Bustanu Salatin. Bahasa Melayu ini kemudian akhirnya menyebar ke seluruh pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu ternyata mudah banget nih diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Soalnya bahasa Melayu ini tidak mengenal tingkat tutur. Jadi kenapa bahasa Melayu ini banyak digunakan sama pedagang-pedagang, walaupun itu antar suku ya, antar bangsa atau antar pedagang, ini tuh bahasa Melayu tetap dipakai. Soalnya bahasa Melayu ini nggak kenal tingkatan tutur. Jadi mau kalian tuh ngomong sama orang yang mana aja, ya bahasanya sama gitu. Ibarat kata kalau dari Jawa ya, itu kan ada bahasa Jawa yang halus, itu biasanya dipakai untuk kalau kita ngomong sama orang tua. Terus bahasa yang lebih agak kasar kalau kita ngomong sama orang sebaya. Nah kalau bahasa Melayu dulu itu nggak ada tingkatan tuturnya. Jadi semua suku, semua pedagang, semua orang itu bisa ngomong pakai bahasa Melayu. Soalnya emang nggak ada tingkatan tuturnya gitu. Bahasa Melayu juga menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan secara nggak langsung, ini menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia dan juga menjadi salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah terus ditambah lagi nih, saat kebangkitan nasional ini juga telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan sangat pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar banget nih dalam memodernkan bahasa Indonesia. Dan juga pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Dan sampai saat ini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahasa Indonesia juga punya banyak banget nih serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Bahasa Indonesia juga memiliki serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan juga bahasa Arab. Hal ini karena dari beberapa negara yang aku sebutin tadi tuh, ini tuh udah membaur nih menjadi elemen dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh karena adanya beberapa faktor, seperti aktivitas perdagangan maupun religius yang telah berlangsung sejak zaman kuno di wilayah Kepulauan Indonesia. Jadi mungkin kalau misalkan kalian nih lagi baca-baca IED nih iseng-iseng, terus suka nemu tuh ada bahasa Indonesia yang kayaknya ini juga dipakai nih sama bahasa dari negara lain. Itu bisa jadi emang karena dulu bahasa Indonesia tuh udah membaur tuh sama bahasa dari negara lain. Jadi dipakai juga, jadi kayak agak-agak mirip gitu. Kayak kita ambil contohnya kayak apa ya, kata normal. Di Indonesia kan normal, ya udah normal gitu ya. Di mana ya yang bahasanya sama Inggris ya? Inggris juga normal ya kan?
Yaitu jadi gitu, ada beberapa kata atau bahasa di Indonesia yang memang juga sama nih, dipakai juga sama bahasa di luar negeri. Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau. Dan dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial. Serta adanya berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Aku kasih contoh dikit nih ya, bahasa Melayu kuno yang digunakan pada saat itu, ini kebanyakan penggunaan awalnya ini menggunakan awalan ni dan juga mer. Kalau sekarang, ini tuh kebanyakan menggunakan awalan di dan juga ber. Bingung ya maksudnya gimana? Jadi gini loh guys, kalau zaman dulu nih, waktu masih pakai bahasa Melayu kuno, kita nggak akan nemuin tuh kata-kata yang berawalan di sama berawalan ber. Soalnya dulu nih, kalau ada kata yang berawalan di, itu tuh dulu sebenarnya awalannya itu ni. Nah, kalau ada kata yang berawalan ber, dulunya ini awalannya adalah mer. Jadi gini nih, aku kasih contohnya langsung aja ya kata-katanya. Kalau nih misalkan nih, sekarang, bahasa yang sekarang nih, bahasa Indonesia, kalau buat, kita tambahin awalannya ber, jadinya kan berbuat. Nah kalau dulu waktu masih pakai bahasa Melayu kuno, kata berbuat ini mereka menyebutnya dengan meruat. Nah kalau untuk yang kata berawalan di nih, kita pakai contoh kalau sekarang dimakan ya, kata makan kita tambahin di, jadi dimakan. Nah kalau dulu tuh nggak ada. Kalau dulu mereka menyebutnya dengan ni makan, bukan dimakan ya, tapi ni makan karena pakai awalan ni bukan di. Kalau sekarang kita bilang ni makan artinya kayak udah beda ya. Kalau pakai di kan enak nih dimakan gitu. Kalau pakai ni makan, kayak udah beda aja gitu kan artinya. Kalau dimakan kan kayak nyuruh gitu ya, kayak mempersilahkan dimakan, silakan dimakan gitu. Kalau ni makan gitu kan, kayak jadi mau makan jadi takut gitu. Kok artinya udah beda kan. Hal ini tuh menunjukkan kemiripan dan relasi dengan bahasa Proto-Melayu Polinesia dan Proto-Austronesia. Karena kedua awalan ini tuh ditemukan di prasasti-prasasti peninggalan di zaman itu. Terus ada lagi nih, contohnya huruf H yang di awal katanya masih dijaga. Hal ini mencerminkan asalnya dari bahasa Proto-Austronesia. Contohnya pada kata hujung jadi ujung dan kata mahu jadi mau. Di beberapa dialek dan bahasa Melayu modern, huruf H di awal kata ini tuh masih banyak dijaga dan gak dihilangin. Sementara di beberapa dialek dianggap tidak baku. Jadi mau ada atau enggak itu sebenarnya nggak masalah. Misalnya nih kayak kata hitam, tapi sekarang disebutnya jadi item. Kata hutang banyak yang menyebutnya dengan utang. Nah jadi gitu ya, ada beberapa dialek dan bahasa Melayu modern, huruf H ini sebenarnya kalau dipakai itu nggak masalah. Tapi ada juga yang dialeknya itu emang udah paten banget gitu, nggak boleh kalau nggak dipakai, itu artinya bisa beda. Nah kalau kalian ini pakainya yang mana? Kalau aku kayaknya lebih sering pakai yang H-nya hilang ya. Kayak utang jadi hutang, kayak hutang jadi utang, terus hitam jadi item. Kayaknya lebih sering ngomongnya nggak pakai H ya. Sementara itu istilah Melayu adalah sebutan untuk kerajaan Melayu, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang bertempat di hulu Sungai Batanghari. Pada awalnya, istilah tersebut merujuk pada wilayah kerajaan Melayu yang merupakan bagian wilayah Pulau Sumatera. Tapi seiring berkembangnya zaman, istilah Melayu ini mencakup wilayah geografis, nggak cuma merujuk pada kerajaan Melayu aja, melainkan negeri-negeri di Pulau Sumatera. Bahasa Melayu kuno yang berkembang di Sumatera mempunyai logat O, yang digunakan pada Melayu Jambi, Minangkabau, Kerinci, Palembang, dan juga Bengkulu. Nah karena itulah sampai saat ini banyak yang menjuluki Sumatera sebagai bumi Melayu atau tanah Melayu. Oke, begitulah kira-kira sejarah singkat tentang asal-usul bahasa Indonesia. Sekarang jadi tahu kan kalian kenapa bahasa Indonesia itu penting banget dan selalu masuk ke dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah? Ya karena emang ya bahasa Indonesia ini adalah bahasa umum atau bahasa yang resmi nih, yang wajib banget digunakan di tanah air. Jadi biar komunikasi kita nih antar suku tuh tetap lancar ya. Jangan sampai ntar kalau kita lagi jalan-jalan ke Makassar nih misalnya, kayak aku nih contohnya dari Jawa, terus aku lagi jalan-jalan nih pergi ke Makassar, terus mau nanya alamat gitu misalkan, nanya sama orang sana, pakai bahasa Jawa, dia nggak ngerti. Pas dia jawab, aku juga nggak ngerti.
Nah, bingung kan? Nggak nyampe kemana-mana tuh jadinya. Makanya kita diwajibkan mempelajari bahasa Indonesia. Supaya kalau kita pergi kemana-mana nih, ke semua wilayah yang ada di Indonesia, kita tuh nggak bingung gitu mau ngomong pakai bahasa apa. Karena bahasa Indonesia ini udah umum dan wajib banget digunakan di seluruh Nusantara. Tapi tetap ya, nggak ngilangin juga nih bahasa-bahasa daerah. Bahasa daerah juga tetap harus dipelajarin. Kalau misalkan kita mau pergi kemana-mana nih kan, kadang kalau ada orang yang udah sepuh, emang masih banyak sih beberapa orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia gitu. Dan biasanya itu orang-orang yang udah sepuh, yang udah tua gitu. Karena memang udah susah gitu kan ngapalin atau mengingat-ingat gitu kan kosakata yang baru. Jadi ya mereka rata-rata emang nggak bisa bahasa Indonesia. Nah itu dia, makanya kalian juga tetap harus belajar nih bahasa-bahasa daerah yang lain. Biar nambah ilmu aja. Kan keren aja gitu kalau lagi diajakin ke daerah mana, terus kalian diajakin ngobrol nyambung. Terus ntar pindah lagi ke daerah mana lagi, diajakin ngobrol lagi kan nyambung. Kelihatan kan keren ya. Jadi banyak-banyakin deh belajar-belajar bahasa. Ya, bahasa Indonesia wajib. Kalau kalian pengen lebih mendalami lagi belajar-belajar bahasa daerah, nggak apa-apa, pelajarin aja. Makin banyak kan apa yang kalian tahu juga kalian bisa makin pintar. Kita harus bangga loh belajar bahasa Indonesia. Jangan mau kalah sama orang luar negeri. Mereka aja tuh banyak loh yang belajar bahasa Indonesia. Masa kita sendiri nih, bangsa sendiri, bangsa Indonesia aja malu pakai bahasa Indonesia. Janganlah, masa kalah sama orang luar. Ya kalau masih kuat nih otaknya menampung, kalian bisa belajar banyak banget bahasa Indonesia, terus dari bahasa daerah di Indonesia juga, bahasa dari luar negeri juga. Kalau kalian masih minat pengen mempelajari, pelajarin aja sebanyak-banyaknya. Karena ibarat kata nih ya, kuasailah bahasa, maka kamu akan menguasai dunia. Ya karena itu tadi, kalau misalkan kalian mau bertamu tapi nggak ngerti nih bahasa orang yang mau kalian kunjungin, kan repot juga gitu ya. Jadi banyak-banyakin lah tuh belajar bahasa-bahasa dari negara-negara lain, dari daerah lain. Semakin banyak kalian tahu, semakin banyak juga kesempatan kalian untuk menjelajahi tempat-tempat lain. Kalau menurut aku tuh bahasa itu juga sama aja sih kayak buku, sama-sama jendela dunia. Bikin kita tuh jadi banyak tahu juga kan tentang tempat-tempat yang lain tuh di luar dari daerah-daerah kita sendiri. Oke kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya. Dan sekali lagi aku mau ngasih tahu nih, kalau semua informasi yang aku sampaikan ini semuanya adalah berdasarkan hasil research aku lagi dari internet. Jadi kalau misalkan ada informasi yang kurang tepat atau kurang lengkap, mohon langsung dikoreksi aja ya di kolom komentar. Dibenerin aja kalau menurut kalian apa yang aku sampaikan ini ada yang kurang tepat, kurang lengkap, nggak usah ragu-ragu deh. Langsung aja dibenerin, karena aku sangat berterima kasih banget loh buat hal itu. Soalnya kan aku juga memang bukan pakarnya di bidang persejarahan. Aku tuh cuma seseorang yang pengen banyak tahu dan pengen banyak belajar. Jadi aku juga mohon dibimbing. Apabila ada yang kurang tepat, ada yang salah, ada yang kurang lengkap, udah dikoreksi aja. Tapi tolong dong, jangan pakai dihujat gitu ya. Koreksi-koreksi aja gitu, nggak usah pakai dihujat. Kenapa sih? Tinggal koreksi aja dibenerin pakai segala ngata-ngatain. Heran deh. Oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya saran juga masukan untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah ragu, gak usah malu, gak usah sungkan. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kalau aku ada kesempatan, aku bakalan bawain deh request dari kalian. Jangan lupa terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.